pangkal nasab para habaib Ba'alawi di Indonesia merujuk kepada sebuah tokoh yang bernama Ubaid ibn Maimun Al-Qaddah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Para pecinta channel Ponpes Abu Samsuddin dan para subscriber dan semua pemirsa dimanapun Anda berada, semoga hari kalian semua menyenangkan. Baik teman-teman, ada konten yang melintas di HP kami dan juga ada dari ponakan-ponakan dan grup dan juga dari saudara-saudara mengirim video tentang penemuan atau penelitian kami Ubaidillah bin Maimun Al-Qaddah. Jadi kami mendengar video tersebut, barangkali ada yang menarik, ya. Dan barangkali tanggapannya itu sesuai dengan dalilnya dan tidak salah dalam penempatan dalil. Jadi ternyata setelah kami telaah, ya mungkin ya menurut saya lebih luas Zaini ilmunya. Karena di dalam pembacaan ya Zaini, katanya Zaini boleh aja mau dibaca sebagai sifat harus jer, atau dibaca rofa, katanya Zaini nggak apa-apa. Iya, kok Kiai itu katanya kok menyalahkan kalau dibaca rofa, entah susunan apa itu. Ya mohon maaf, bukan menggurui ya, iya, tapi ingin meluruskan gitu. Jadi kalau dibaca rofa kan sudah saya jelaskan di video saya yang sebelumnya bahwa itu tarkib mubtada khobar, ya, yang khobarnya didahulukan, ya. Terus yang kedua tentang Maimun itu apa sebuah nama atau sebuah sifat. Ubaid itu apa sebuah nama juga atau sebuah lakob, ini lucu, ya. Kan dari atas sudah susunan syairnya sudah bagus, wa biwadidihi sufiyu aliyun. Nah, jadi dengan bapaknya dia, ya domir dia tetap kembali ke belakang, bukan kembali ke depan. Siapa yang merujukkan domir ke depan, dia tetap ke belakang. Dan dengan bapaknya dia, apa? As-Sufiyu, yang mempunyai gelar sufi. Siapa dia? Aliyun. Clear kan? Ya. Terus yang kedua, wabi walidihi al-alawiyu alawiyun, itu yang di bawahnya. Terus yang di bawahnya lagi wabi walidihi al-aliyu alawiyun. Ya. Jadi semua bapak-bapak itu dari atas ada di bait pertama dengan gelarnya. Sudah saya sampaikan dari awal, ini gelar nisbah nasab. Nah, terus di bawahnya lagi wabi walidihi al-maimunu ubaidun. Kiai ini adalah susunan mubtada khobar. Wabi walidihi ini khobar muqaddam. Nah, terus Ubaidun ini mubtada muakhornya. Nah, terus Al-Maimun jadi apa? Nah, Al-Maimun nisbah dari Ubaidun. Nah, Ubaidun Al-Maimun. Jadi kalau di nasar ini Kiai, ya mohon maaf, wa waliduhu Ubaidun Al-Maimun. Nah, gitu. Nah, jadi lan utawi bapaknya dia iku Ubaid Al-Maimun. Di situ. Jadi saya perjelas ini ya. Ya kalau Kiai mau baca itu sebagai sifat ya enggak masalah. Ya dibaca jer, tapi juga kalau membaca jer jangan sampai menyalahkan yang membaca rofa gitu. Terus sekarang kalau ternyata Ubaidun ini bukan nama orang, ini lucu.
menyalahi bait-bait yang sebelumnya. Yang semua itu adalah bapak di bait pertama. Ini yang pertama. Terus yang kedua, sama jenang dibaca kasro ya nggak apa-apa. Ubaidil Ayasir. Ini katanya Lakob. Jadi katanya menghamba kepada kemudahan. Ya mungkin nanti ditakwil ya. Al-Ayasir ditakwil Allah yang memberi kemudahan atau gimana. Kalau tidak ditakwil bahaya. Menghamba kemudahan ya berarti Ubaid ini ya bukan orang sejati, hanya pemuja kemudahan. Terus yang sulit-sulit dibuang sama Ubaid kan itu nanti akhirnya. Ubaid ini hanya pemuja atau penghamba kemudahan. La haula wala quwwata illa billah. Terus gimana teman-teman? Coba dinilai dari atas kan sudah clear itu. Di bait pertama itu nama bapak dan siapa bapaknya jelas sudah. As-Sufi itu bukan Aliun bin Sufi, Kiai. Iya. Jadi As-Sufi itu gelar. Iya. Yang ahli Sufi. Terus Ali ini juga gelar. Al-Maimun ini juga gelar nisbah nasab. Kalau jenengan memaksakan Ubaid Al-Ayasir ini adalah lakob, terus kemudian Ubaidihim ini sebagai penjelasan bapak, waduh, rancu sekali nanti susunan ibaratnya rancu kemana-mana. Jadi jangan memaksakan kehendak, ya. Jadi sudah kami susun tesisnya itu, insya Allah sebentar lagi keluar dan silakan sanggah, ya. Dan tolong kalau ingin menyanggah seseorang, didengarkan videonya, diteliti dulu, biar tidak menyanggah seseorang dengan keadaan bodoh akan yang jenengan sanggah. Jadi teliti dulu, terus susunan i'rabnya juga teliti, biar tidak seperti ini kan jadi lelucon, Kiai. So, mohon maaf ini, beliau masih saudara saya ya, juga senior saya dulu di pondok ya. Jadi makanya saya bukan ingin ingin menggurui. Tapi saya ingin meluruskan sesuatu yang salah itu. Baik, ini tentang syair sudah jelas ya, clear ya. Kalau Maimun Al-Qaddah ini adalah gelar nisbat nasab, karena Ubaid itu bin Muhammad Al-Habib, yang pongkol nasabnya ke atas itu adalah Maimun Al-Qaddah. Makanya di sini Al-Maimun, bukan langsung bin Ubaid bin Maimun, bukan. Ini sudah Ubaid kedua ini. Ini sudah Ubaid kedua, bukan Ubaid yang pertama. Baik, biar jelas ya. Terus tentang alam mangkul, ya. Alam mangkul wa ba'dul a'lami alaihi dakhala gitu ya. Lilam himakot kana anhu nukila. Ini di sini ya yang perlu dipahami syairnya ini adalah wa ba'dul a'lam. Iya, ba'dul itu tidak bermakna kulli. Iya. Lafadznya sudah jelas ba'dul. Berarti setengah kan, atau sebagian ya. Kalau seandainya kulun bisa. Jadi tidak boleh alam mangkul itu ada alnya. Jadi yang paling lucu ini, coba dengarkan secara seksama videonya. Alam mangkul ini semuanya tanpa al. Kecuali yang diberikan al oleh orang Arab. Dalam kitab Alfiya, ba'dul a'lami alaihi dakhala lilamhi ma qad kana hunukila kal fadli wal haris wan nu'mani fadhikru dha wa hadfu siyani. Dalam sebuah kitab nahwu, kitab Ma'anin Nahwu, juz 1 halaman 84, karangan Syekh Fadil Shalih As-Samirai, menyatakan bahwa nama yang dipindah dari isim fa'il isim maf'ul tidak boleh diberikan al. Karena kenapa? Kecuali yang sudah diberi al oleh bangsa Arab, dalam bahasa Arab. Dan ini dihitung oleh beliau. Cuma al-fadl, al-harith, al-hasan, al-husain, an-nu'man. An-nu'man masih khilaf. Dan beliau menyatakan wal bab kulluhu samai indan nuhati. Memberikan al kepada nama isim fa'il isim maf'ul ini harus bersandar kepada pendengaran. Menurut ulama nahwu, babnya bab samai. Yuktasaru ala ma warad. Hanya boleh diberi al
apa yang datang dari bangsa Arab. Al-Fadl, Al-Abbas, Al-Hasan, Al-Husain, juga An-Nu'man. Itu saja kira-kira. Meskipun ada tambahan mungkin sedikit. Kalau kita telusuri di dalam kitab Nahu mungkin ada tambahan berapa nama. Tapi tidak boleh seenaknya. Fala yajuzu fi Muhammad wa Saleh wa Ma'ruf. Kalau Anda punya nama anak Muhammad, tidak boleh diberi al. Nama anaknya siapa? Al-Muhammad. Tidak boleh. Contohnya Ki Maimun Zubair. Maimun isim maf'ul. Tidak pernah kita dengar Al-Mukarram Kiai Haji Al-Maimun Ibn Az-Zubair. Tidak pernah. Begitupun nama yang sudah biasa dipakai oleh masyarakat. Ketika dipindah dari isim fa'il, isim maf'ul yang disebut dengan alam mangkul, tidak pernah ada siapa namamu Al-Mahmud. Tidak ada. Mahmud. Siapa namamu? Hamid. Tidak pernah kita mendengar siapa namamu Al-Hamid. Tidak ada. Jadi katanya kalau isim maf'ul atau isim fa'il ini kalau sebuah nama tidak boleh dikasih al. Beliau mengutip Kiai Maimun Zubair nggak boleh Al-Maimun Az-Zubair. Ya siapa yang mau bilang kayak Al-Maimun Az-Zubair? Siapa yang mau bilang seperti itu? Iya. Tapi kan di sana di syairnya itu wabadul aklu. Iya. Sebagian. Baik. Sekarang kalau menjadi nisbat Kiai. Coba Habib junjungan jenengan. Nggak usah jauh-jauh ke Jember aja. Jenengan mengutip tadi di videonya seperti Mahmud tidak boleh Al-Mahmud. Seperti Hamid, iya. Tidak boleh Al-Hamid. Berarti Al-Hamid di junjungan jenengan, Habib itu harus dihapus. Ini nggak boleh pakai Al-Hamid. Marah nanti semua Al-Hamid itu jenengan. Ini tidak boleh secara nafsu, dilarang ya, karena ini alam mangkul. Aduh, tambah parah ini ya. Terus kalau isim maf'ul masyhur, al-masyhur, ya nggak boleh ya Kiai. Ya tapi jenengan nggak nyebut itu. Ya tentang nadom dan nahwu biar disampaikan oleh ponakan saya ini Kiai Abdul Ghalib. Ini ahli di bidang nahwu. Monggo Kiai Ghalib. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah al yang masuk kepada alam maqul yang merupakan sudah ma'rifat, maksudnya itu bukan memakrifatkan isim ma'rifat Kiai. Karena kalau memakrifatkan isim ma'rifat nanti itu namanya al-mukabbar la yukabbar, al-musawwar la yusawwar. Itu ndak. Karena ada faidah di dalam alam yang sudah ma'rifat, yang sudah mangkul, baik dari isim fa'il atau isim maf'ul, apabila dimasuki al itu ada yang maksudnya lamhul aslih. Jadi iltifat ila maknal aslih Kiai. Juga bukan di situ saja, ada litajammul. Kalau nazam itu biasanya litajammul itu banyak dipakai Kiai. Begitu. Terus kenapa beliau ini bukan bahwa Habib ini bapaknya Ubaid bin Maimun, bukan seperti itu, memberi jalan. Kami ini begini, nah, Ubaid bin Ahmad al-Abah ini fiktif Kiai. Nah, karena di dalam menafsiri Ubaid ini yang namanya Habib Ali bin Abi Bakar Asyakron, perlu diketahui gelar Habib itu baru di abad 10 Kiai Umar Al-Attas pertama. Jadi yang namanya Ali Asyakron itu gelarnya Syekh, bukan Habib. Bukan Habib. Ya. Karena baru launching. Ya. Di abad 10 baru ada gelar Habib itu Yai. Walaupun itu memang ada di dulu, kalau kita pakai analogi indikasi memang ada Ubaid Al-Habib. Nah, berarti jenengan ngakui juga. Begini, beliau Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran ini mengatakan hakadha huwa huna Ubaid wa huwal ma'ruf inda ahli Hadramut al-musattar fi kutubihim wal mutadawal
fi silsilati nasabihim, itu Ubaid, Kiai. Sedangkan setelah Ubaid ini dicantolkan kepada nasabnya Sayyid Ahmad Al-Abah, ternyata ada mu'abbal di sana, ada iddirab di sana, ada illah qadhihah selama 550 tahun. Maka fiktif selama 550 tahun ini tidak pernah dijelaskan oleh ulama nasab, tidak dijelaskan oleh ulama sejarah. Kefiktifan itu sudah di level 99,9%, Kiai, begitu. 1%. Nah, itu, Kiai, agar supaya kita di dalam menerasikan sebuah abadnya beliau, karena katanya al-musattar fi kutubihim wal mutadawal fi silsilati nasabihim, setelah dicek ke Sayyid Ahmad Al-Abah, fiktif. Oh, ini ada yang tidak fiktif. Di abad 6 itu ada Ubaid yang terkenal. Maka kami larikan ke sana lewat pemahamannya Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran tadi, Kiai. Terus dibantu dengan sejarah-sejarah yang ada di Tuhfatuz Zaman, Kiai. Tapi enggak saya buka itu. Nanti. Begitu, Kiai. Baik, saya tambahkan. Baik, saya juga tahu, Kiai. Jadi syair itu bukan tulisan Ali As-Sakran. Kami kemarin terjadi diskusi dengan Rumil Abbas. Rumil Abbas menanyakan kepada kami, Gus, sekondi, bahasa Jawa ini ya, nanti tak Indonesiakan. Sekondi kok iso untuk Maimun Al-Qoddah. Jadi artinya dari mana jenengan kok bisa dapat Maimun Al-Qoddah itu? Makanya saya bilang dari syair yang dikutip oleh Ali As-Sakran. Ini bukan syairnya Ali As-Sakran. Iya, saya tahu. Makanya saya menunggu dari para pembela atau kurir-kurir kurcaci nasabnya Ba'alawi ini. Saya menunggu ini memang. Seandainya ini syair dari Ali As-Sakran, mungkin Ali As-Sakran sudah memotong Al-Maimun itu biar tidak kelihatan di permukaan. Nah, karena ini Ali As-Sakran ini bukan syairnya dia, maka dia menukil secara lengkap. Jadi begitu, Kiai. Terus robitnya dari mana kok bisa menghubung? Seperti yang dibacakan tadi oleh Golib, wa hakadha huwa huna mubaitun wa huwal ma'ruf inda ahli Hadramut wal musattar fi kutubihim wal mutadawal fi silsilatihim. Di sini ada waw lagi, wa nisbatihim. Jadi setiap nyampe wa nisbatihim ini, maka Rumi Abbas selalu menyerang begitu, Kiai. Terus tentang tanggapan Kiai ini tidak konsisten katanya, artinya inkonsisten. Karena awalnya mereka memfiktifkan Ubaid. Nah, kok sekarang mereka tidak memfiktifkan Ubaid, kan begitu, Kiai. Oke, saya jawab. Ini kalau bilang inkonsisten, kami dengan Kiai Imad itu beda orang, Kiai. Begitu. Dan kami ini bukan budaknya sama, Kiai. Hanya mendengar langsung menjadi budaknya, tidak. Kami ini adalah peneliti. Kalau Kiai Imad penelitiannya di fiktif, maka kami terus mengembangkan. Kalau memang Ubaid bin Ahmad ini tidak nyambung dari kitab manapun, baik dari kitab Nasabah maupun kitab Silsilah, tidak ada yang menyebutkan Ubaid bin Ahmad. Oleh karena itu kami menggali lebih dalam lagi dan meneliti lebih jauh lagi. Terus Ubaid ini anaknya siapa? Kan gitu, Kiai. Kalau Ubaid fiktif, terus leluhurnya Ba'alawi siapa? Oleh karena itu kami dengan Ki Abdul Golib ya berusaha, Gus Hasan lah, yang ini sekarang nggak ada di sini, ini di Jogja di rumahnya. Terus mencari, akhirnya kami menemukan kitab-kitab sejarah yang masyhur
kitab-kitab sejarah yang syuhro wal istifadah, mulai dari abad keempat, meninggalnya Ubaid di 345 atau yang 300 sekian. Ternyata kami menemukan Ubaid yang meninggal di 322 ini syuhro wal istifadah di semua kitab tarikh. Siapa itu? Ubaid bin Maimun Al-Qaddah. Kalau Kiai ingin tahu, coba dilihat di kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Itu juga memiliki 3 nama, Kiai. Ubaid, Ubaidillah, Abdullah. Ada yang bilang Saksoni, memang beda orang, ya. Tapi yang masyhur itu satu orang memiliki 3 nama. Sama dengan Ubaidnya Ali As-Sakron, Ubaid, kemudian diperpanjang lagi, atau Abdullah, kemudian ditasghir menjadi Ubaid, kemudian dipotong lagi biar tawadhu menjadi Ubaid. Itu persis sama, Kiai. Terus Ubaid yang kedua, ini kan Ubaid yang pertama tadi. Ubaid yang kedua itu ternyata Ubaid bin Muhammad Al-Habib. Yang Al-Habib, iya. Kalau di Al-Habib itu asalnya lakob atau gelar, maka kemudian setelah kamu pelase dari Ubaid itu menjadi keturunan sekarang, ya menjadi sebutan Habib. Mungkin ya sayang dengan lakopnya kakeknya. Maka dari lakob menjadi sebutan Habib. Mungkin bisa ditambahkan. Ya, ya. Terus kalau kita pakai matematika, itu kan Ubaid Al-Habib ini di abad 6. Kalau pakai kaidahnya Ibnu Khaldun, maka sesuai dengan rentetan di dalam satu abad ada minimal 3 generasi. Begitu, itu yang pertama. Yang kedua, masalah khilafah. Al-khilafah itu ada 2, ada Basyariyah, ada Athariyah, Kiai. Kalau Basyariyah itu meliputi suatu yang melekat di badan. Juga diterangkan itu di dalam Al-Amadi, diterangkan itu bagian dari khilafah Basyariyah itu adalah karakter, sifat, dan pembawahan. Artinya karakter yang dari nenek moyangnya dibawa sampai sekarang, itu bagian dari khilafah Basyariyah, Kiai. Terus setelah saya telusuri melalui Dison, itu katanya memang suku Hazari. Suku Hazari itu kalau dimasukkan kepada khilafah Athariyah modern, yang sekarang ini sudah ada sidik jari, itu khilafah Athariyah, ya. Ada lensa mata, ada kromosom. Dengan kode-kode yang ditemukan, ternyata itu G itu bagian dari keturunan Hazar. Askenazi. Itu merupakan khilafahnya. Haplogrupnya G. Itu. Lah, kami ini sungguhnya bukan bercanda saja, Kiai. Bercanda, tapi itu walaupun candaan, itu ilmiah juga. Jadi biar enggak fiktif-fiktif lah. Ya, kami carikan Ubaid bin Maimun itu Al-Habib itu, ya, gitu. Jadi tentang khilafah, Kiai, ya. Ini yang paling mengikat di khurafat, Kiai. Ya. Khurafat itu ya bukan menggurui, ya. Mohon maaf. Khurafat itu ada 5, Kiai. Khurafat diniyah, khurafat siyasiyah, khurafat thaqafiyah, khurafat ijtimaiyah, khurafat syakhsiyah. Jadi ini mengikat, Kiai. Kami sudah temukan dakwahnya Ubaid, Al-Ubaidiyah, Ar-Rafidiyah. Jadi para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan menyebut Fatimiyah. Karena apa? Karena mereka itu sudah dibatalkan pengakuannya. Ini sudah kami temukan juga mereka pongkol nasab mereka, mulai Maimun itu awalnya mengaku dzurriyah atau abna Aqil bin Abi Thalib, itu saudaranya Sayyidina Ali, Kiai. Terus kemudian setelah Maimun itu meninggal, maka Ubaid, Abdullah atau Ubaidillah itu mengaku, ada yang bilang mengaku langsung putranya Ismail,
ada yang bilang mengaku putranya Muhammad bin Ismail. Nah, itu dibatalkan oleh para ulama kiai. Sudah kami tulis dalam kitab tesis kami. Terus kemudian mereka itu mengaku abna Fatimah, Daulah Fatimiyah. Oleh karena itu para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyanggah mereka itu bukan abna Fatimah. Oleh karena itu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebutkan Al-Ubaidiyah, Ar-Rafidiyah. Dari khilafah itu sudah kami kumpulkan, sudah kami rangkum. Mulai dari mengaku Allah, mulai mengaku bahwa dasar kita beragama itu ada dua dasar, yaitu somitan wa mutakalliman. Mutakalliman itu adalah baginda Nabi, somit itu adalah Sayyidina Ali. Sudah kami rangkum secara lengkap, jangan khawatir, Kiai. Bahkan mulki mulkuka. Ya di antaranya sama, ya. Mulki mulkuka sama, ya. Iya. Walaupun Ubaid bin Maimun bin Disan ini disohekan nasabnya oleh bagian dari ahli nasab seperti At-Tabari, mohon maaf. Itu memang karena adraj, ya. Persis seperti nasabnya Ba'alawi ini memasukkan Ubaid kepada Abdullah. Ini terdapat adraj. Adraj inilah kata ulama nasab yang banyak tertipu. Bagian ulama nasab pun bisa tertipu karena memang samar-samar. Oleh sebab itu oleh ulama dikatakan bahwa namanya Ubaid ini sebuah gelar yang dimasukkan Maula Ja'fari. Itu dianggap putranya, sehingga memasukkan nama di sana dengan nama yang tidak pernah tertera, sehingga tertipu. Sama persis ini, sama persis Kiai. Karena adraj ini oleh ulama disanggah bahwa itu adalah bagian dari suku Hazari, begitu. Makanya kami ini iseng-iseng memberikan jalan kepada mereka agar supaya mereka itu tidak menggelari Ba'alawi lagi, Ubaid. Nah, begitu ya. Kenapa Ubaidnya dibuang? Katanya Syekh Ali As-Sakon kan al-musattar fi kutubihim itu Ubaid. Al-mutadawal fi silsilati nazabihim Ubaid. Begitu. Jadi Ubaid lebih baik dari Ba'alawi karena Alawi itu disangkanya nanti sama dengan Alawiyin yang disebutkan kepada Sayyidina Ali. Mungkin ya pingin sama. Oh, ya, mengelabui juga. Nah, itulah yang namanya khilafah basyariyah, ya. Jadi begini ya, teman-teman. Jadi kesimpulan Kiai yang berbicara itu di channel YouTube-nya itu kesimpulannya jadi menyanggah kami salah membaca, katanya sekelas Jurmiyah aja nggak bisa membaca rofa. Sudah kami jelaskan tadi, ini susunan mubtada khobar. Terus yang kedua tentang Al-Maimun itu katanya itu isim maf'ul, berupa alam yang bersifat isim maf'ul. Sedangkan alam yang bersifat isim maf'ul dan isim fa'il katanya tidak boleh dikasih al dengan dalil wa ba'dul a'lami alaihi dakhalaya lilam himakot kana an khuluqila. Ba'dul a'lam ini ya mungkin ya Kiai kurang konsen, ya, mungkin terlalu ambisi untuk menyanggah. Ini kan ba'dul a'lam. Terus kemudian Kiai ini ya saya juga Kiai kalau berbicara dengan panjang-panjang, beranalogi dengan panjang-panjang takut nanti tergelincir dalam kesalahan. Makanya Kiai ini beranalogi sebuah nama Mahmud nggak boleh Al-Mahmud, sebuah nama Hamid nggak boleh Al-Hamid. Terus gimana dengan Al-Hamid? Habib Soleh Al-Hamid itu dilarang sama Kiai dengan faedah nahwu yang tadi itu, teman-teman ya. Ini ya tentang analogi yang terlalu panjang, iya, sehingga beliau tergelincir. Oleh karena itu kami menarik, takut nanti Kiai dimarahin sama Al-Hamid. Iya, junjungannya. Juga Al-Masyhur nanti marah. Iya, Al-Masyhur marah juga nanti. Ini tentang al ya.
Terus kemudian Kiai ini memaksakan kehendak bahwa Ubed yang sebuah nama juga saya ini sepakat dengan kita kalau Ubed itu nama bapaknya ya. Tapi Kiai ini menyalahkan kami dan saya ini juga disalahkan. Katanya ini bukan nama bapak, nama lakob. Yang bapaknya Ubaidim yang di belakang itu. Jadi sudah menyalahi syair-syair yang sebelumnya, teman-teman. Jadi begini ya, saya kemarin juga diskusi di Malang dengan teman-teman As-Sofha Al-Malikiyah, Sofhat Al-Ikhwah Al-Ilmiyah Al-Malikiyah. Jadi kalau ingin membela Ba'alawi jangan terlalu ambisi membela. Karena apa? Karena ini sebuah kesalahan. Ya, sudah jelas-jelas salah. Kalau nasabnya itu baru dilonsing oleh Ali Asakron di abad ke-9, jadi mau dibela sebagaimana tidak bisa. Soalnya memang 500 tahun sudah vakum. Kami tidak menyalahkan Keimat. Keimat itu memang benar kalau Ubed ini fiktif selama 500 tahun tidak ditemukan. Yang fiktif ke Ahmad Al-Abah. Al-Abah, iya. Nah, jadi memang tidak ada kitab-kitab 550 tahun itu yang menyebutkan Ubed ini putranya Ahmad Al-Abah atau Ahmad bin Isa. Tidak ada. Fiktif memang. Oleh karena itu kami berusaha dan berjuang untuk menemukan bapaknya Ubed ini siapa sebenarnya. Kalau memang sebagai putra Ahmad Al-Abah itu fiktif, maka yang syukru wal istifadoh yang disebutkan oleh kitab-kitab sejarah dan kitab-kitab Al-Mutadawwal fi silsilah. Iya. Sesuai dengan penjelasan Ali Asakron, al-mutadawwal fi silsilati nasabihim wa nisbatihim, ternyata Ubed bin Maimun Al-Qattan. Sudah kami temukan, sudah kami rancang, insya Allah sebentar lagi selesai. Terima kasih, semoga ini penjelasan bisa sampai di Kiai itu, biar nanti Kiai berpikir dan meluruskan apa yang salah dari penyampaiannya, dan semoga ini menjadi pencerahan untuk mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih, sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Situng Dere.